Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Salam. Syukur bagi kita, hari ini ada kepercayaan dari Tuhan untuk kita melanjutkan kehidupan di bumi ini. Karena itu, yang terbaik bagi kita adalah mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kehadiran kita, kebersamaan kita di rumah Tuhan ini merupakan bahagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah mempersembahkan kehidupan itu kepada kita. Mari kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Dan tema minggu ini, kasih Bapa tiada batas. Kasih Bapa tiada batas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam keluarga. Orang tua memperlakukan anak-anak sesuai dengan tingkatan kelahiran. Jadi anak sulung itu biasanya begitu dikasihi, katanya baru satu. Karena itu tidak heran jikalau begitu anak pertama lahir, papa dan mama pun nama menjadi berubah. Kalau anak pertama dikasih nama Mary, maka Mary pun papa dan Mary pun mama. Kalau Nona pun papa dan Nona pun mama. Kasihan, kadang-kadang anak yang lahir jadi anak kedua, ketiga dong, terkesan dong son ada papa mama. Kok hanya anak pertama saya pun papa mama? Tetapi anak sulung biasanya dididik menjadi anak mandiri. Karena itu anak sulung perlu berbangga, mandiri. Kenapa dia harus jadi anak mandiri? Karena nanti dia menjadi penjaga adik-adiknya. Sementara kalau anak bungsu, itu diperlakukan lebih khusus lagi. Meskipun namanya tidak melekat dengan nama papa dan mamanya, seperti anak sulung tadi, akan tetapi anak bungsu mendapat perhatian lebih, tidak saja dari papa dan mama, tetapi juga dari ipung kakak dong. Itu kelebihan. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa anak bungsu itu cenderung bermental manja. Di sini ada anak bungsu kok. Betul kok, papa mama dong anak bungsu itu bermental manja kok. Saya juga anak bungsu mah, dia rasa-rasa bisa manja. Apa saja yang diminta oleh anak bungsu pasti dikasih. Betul kok mama, bapak. Dan biasanya orang tua son mau kalau anak bungsu itu jauh-jauh, apalagi pinggir rantau. Jangan. Kalau yang tengah boleh, yang bungsu jangan. Lu jaga kotong. Pertanyaan kita terkait dengan perumpamaan Yesus tadi adalah, mengapa Yesus tidak saja memakai anak sulung, tetapi bungsu? Bukankah anak sulung akan terlihat lebih mandiri, pengertian, dan seterusnya? Saya kira Yesus memang tidak sengaja memakai anak bungsu dalam perumpamaan tadi untuk menunjukkan bahwa Sang Bapa begitu mencintainya, menyayanginya, sehingga apapun yang dimintanya selalu dikabulkan. Termasuk ketika si bungsu meminta warisan yang seharusnya belum waktunya dia minta. Menurut hukum warisan zaman itu, anak sulung mendapat warisan 2/3 dari harta ayahnya. Sedangkan adiknya itu mendapat 1/3. Persoalannya yang muncul dalam perumpamaan ini bukanlah pada perbedaan persentase jumlah warisan, melainkan pada permintaan anak bungsu atas warisan yang menjadi haknya. Seharusnya warisan itu baru akan diterimanya setelah bapaknya meninggal. Namun dia memintanya selagi bapaknya masih hidup. Kalau ada anak yang begini pasti kau temu, ini anak kurang ajar. Anak durhaka. Bapak masih hidup-hidup nih. Dia minta. Sekalipun si bungsu ini bersikap kurang ajar, bersikap seperti anak durhaka, namun bapaknya sangat mengasihinya sehingga mengabulkan permintaannya. Karena itu setelah menerima
haknya, warisannya, si bungsu pergi ke negeri jauh meninggalkan bapaknya. Dengan pergi ke negeri jauh, kelihatan bahwa si bungsu sengaja meninggalkan ayahnya dan berfoya-foya memboroskan seluruh hartanya. Jadi dosa si bungsu terhadap ayah ini berlipat-lipat. Yang pertama, meminta warisan selagi ayah masih hidup. Yang kedua, menjual warisan yang sebenarnya tidak diperbolehkan karena orang tuanya masih hidup. Dan yang ketiga, memboroskan harta warisannya untuk hidup berfoya-foya. Si bungsu tidak pernah membayangkan bahwa akan datang bencana kelaparan di negeri itu. Memang musibah itu datang tanpa diduga. Bencana kelaparan itu menyebabkan hidupnya melarat. Dia terjerumus dalam pekerjaan najis yang sangat merendahkan martabat orang Yahudi, yaitu menjadi penjaga babi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan saja, si bungsu terpaksa harus makan ampas babi. Padahal najis bagi orang Yahudi untuk bergaul atau berhubungan dengan babi. Hal ini menunjukkan bahwa si bungsu sudah berada dalam taraf keterpurukan hidup yang begitu jauh. Ia jatuh begitu dalam dan hina akibat dari perbuatannya sendiri. Si bungsu mengalami penderitaan rohani dan juga jasmani. Penderitaan rohani dirasakannya ketika di dalam dirinya muncul rasa bersalah terhadap Allah dan Bapaknya. Dia bilang, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sedangkan derita jasmani dialaminya karena kelaparan. Setelah mengalami penderitaan yang begitu tragis, dia mulai sadar bahwa semua itu terjadi akibat dosa-dosanya terhadap Bapaknya dan terhadap Allah. Setelah menyesali keadaannya, si bungsu berniat untuk kembali kepada Bapa. Bukan karena hal itu merupakan keharusan, sebab dia bisa saja memutuskan untuk berjalan lebih jauh lagi mengembara. Tetapi itu tidak dia lakukan, melainkan dia harus kembali karena terdorong oleh ingatannya pada kebaikan hati Bapaknya. Kesadarannya membawa si bungsu kembali kepada Bapaknya. Alkitab mencatat apa yang dilakukan sang bapa ketika melihat anaknya itu kembali. Anak yang sudurhaka itu kembali. Alkitab mencatat, ayahnya itu lari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Saya pikir-pikir kalau ini cerita, kenapa ada kotong? Kira-kira kotong pun reaksi karena mana? Pasti yang saudara-saudara dong bilang, lu pu enak lu su ambil pembagian, lu su jalan, lu su kas ajar, lu datang mau minta ulang. Kalau orang tua, mungkin ada di antara kita yang bilang, ya mau marah Jo, mau terima Jo, lu kotong pun darah daging. Jadi biar lu suka sakit hati Jo, kotong terima kembali. Sang bapa berlari, merangkul dan mencium sebagai tanda bahwa bapa telah melupakan semua kesalahan anaknya. Kalau ketong orang tua mungkin anak datang pasti masih babujuk, dia takut, dia pegang begini bapak kapas tangan sedikit. Tapi ini sonde, bapak yang berlari mendapati dia, memeluk dan mencium dia. Bapak menerima si bungsu dan memberikan jubah terbaik, cincin dan sepatu untuk dipakai kepada anaknya. Jubah yang terbaik adalah jubah milik kepala keluarga dan itu pasti bapaknya punya. Cincin adalah pertanda pengangkatan seseorang pada martabat baru. Dalam konteks ini martabat seorang ayah. Kalau budak itu biasa jalan san pakai sepatu, san pakai alas kaki. Tetapi anak ini diberi sepatu, berarti dia pun martabatnya diangkat oleh Bapa. Sikapnya sungguh tepat. Sikap sang bapa ketika menerima kembali anaknya.
Tepat sikap ini ditunjukkan oleh Allah yang mencintai umatnya tanpa syarat, tiada batas. Sebaliknya anak yang sulung sekalipun memang tidak pergi dari rumah bapaknya, tetapi ia bekerja pada bapaknya dengan berorientasi pada upah. Ia lama memendam keinginan untuk diperlakukan secara khusus oleh bapaknya sebab ia menjadi satu-satunya anak bapa, tetapi perlakuan itu tidak kunjung datang dari sang ayah. Padahal si sulung lupa bahwa seluruh milik bapaknya itu adalah miliknya juga. Bila ia ingin mengadakan pesta atau apapun juga yang ia suka, tentu bapaknya tidak akan melarang. Namun dengan sikap si sulung itu dapat kita ketahui bahwa anak yang sulung ini pun tidak memiliki kasih. Selalu menuntut penghargaan dari bapaknya. Ia bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Dan karena itu di akhir pengajarannya, Yesus menekankan tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk mencari orang yang terhilang. Seperti dalam ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia hilang dan didapat kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh utama, yakni si bungsu, si sulung, dan si ayah. Ayah adalah gambaran dari Bapa kita yang di sorga, yang begitu pemurah, penuh kasih, dan memberikan kebebasan kepada kita anak-anaknya. Ini terlihat dari gambaran perumpamaan kerelaannya untuk memenuhi permintaan anak bungsu, yaitu membagikan harta meskipun ia masih hidup. Kasih Allah itu tidak tergantung pada tingkah laku kita. Dosa-dosa kita tidak mengurangi kasih Allah. Perbuatan baik kita tidak membuat kasih Allah itu berubah. Allah mengasihi kita siapapun kita adanya. Allah mengasihi kita sejauh apapun kita berlari dari hadapannya. Dia tetap mengasihi kita sebab kasihnya itu tiada batas. Karena itu jangan sampai kita sia-siakan kasih Bapa yang terus tercurah dalam kehidupan kita. Sebab kasih Bapa itulah kita diselamatkan di dalam Kristus. Banyak dari kita memang yang sedang berada dalam posisi seperti anak bungsu. Yang meminta hak kita dari Bapa, yang selalu menuntut agar keinginan-keinginan kita terpenuhi. Dan bila kenyataan yang kita terima tidak sesuai dengan harapan, maka kita lalu menjauhkan diri dari Tuhan, menganggap Bapa tidak adil. Atau mungkin juga kita sedang ada dalam posisi si sulung, yang merasa diri benar, merasa diri dekat dengan Allah, dan berhak mendapatkan apapun yang diminta. Namun apa yang diminta tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kita menggugat Tuhan, berajin beribadah, bersetia dalam pelayanan. Tapi kenapa bepung hidup susah terus, bepung hidup kurang-kurang. Marilah kita pulang sambil memohon agar Tuhan memberikan kita hikmat dalam memahami kasih-Nya yang tiada batas itu, seperti ungkapan Paulus dalam doanya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dalam pujian persembahan solo dari Kakak Brili.